Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mengaji biografi atau sirah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengetahui biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu tuntutan dari keyakinan seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu sebagaimana oleh Al-Qur'an itu dituntut untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mau mencontoh maka otomatis kita harus tahu seperti apa yang dicontoh, terus apa yang dicontoh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, dalam rangka kita sama-sama mengaji dan mengkaji sosok dan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menggunakan satu rujukan kitab yang tidak terlalu tebal, tetapi cukup menarik dari sisi pembahasannya, ya. Karena di situ disebutkan atau ada perimbangan antara sisi periwayatan dengan sisi sosiologis maupun sisi geologis atau sisi antropologisnya, dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan sisi politis juga ekonomi. Dan juga sehingga dari jenis pemaparan sirah yang seperti ini kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalam rangka kita menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita akan menggunakan kitab ini yang namanya Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Ar-Rahiqul Makhtum ini kayak karya penulis kontemporer ini, ya, yaitu Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, di mana penulisan sirah atau biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ini kitab ini menjadi salah satu pemenang dari sayembara atau lomba penulisan sirah, ya. Banyak sebenarnya kitab-kitab sirah itu yang bisa dijadikan rujukan oleh kita, ya. Banyak ulama-ulama kita itu di samping beliau itu ahli di bidang hadis misalnya, atau ahli di bidang tafsir, atau ahli di bidang fikih, beliau itu juga menulis biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rata-rata ulama-ulama atau muarikhin atau kita bilang sejarawan, ketika menulis biografi atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarawan yang tempo dulu, ya, dari kalangan salaf, mereka itu cenderung menonjol dari sisi periwayatan, sehingga dari sisi kronologisnya kita mesti merangkai-rangkai ulang kisah-kisah yang terjadi di situ. Nah, itu berbeda dengan yang ditulis orang-orang atau sejarawan kontemporer, ya. Itu lebih kronologis
dan lebih menyingkat dari sisi periwayatan, meskipun apa yang disampaikan itu juga bersumber dari periwayatan. Kita kenal misalnya yang paling populer di dunia Islam itu adalah penulis sirah atau sejarawan Ibnu Ishaq misalnya. Kemudian Ibnu Hisham dan sejarawan-sejarawan yang lain juga yang menulis bukan hanya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sampai sejarah para sahabat dan khulafa ar-rasyidun. Ya. Yang ketiga, bahwa karena penulisan biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari agama, karena di situ nanti juga Nabi sebagai sosok yang harus diteladani, itu juga memerlukan rujukan yang valid, ya. Karena kalau sudah menyangkut satu keyakinan, satu ajaran, maka itu tidak bisa bersandar dari satu sumber yang sifatnya itu sumir, satu sumber yang dari sisi validitasnya itu dipertanyakan. Jadi benar apa tidak misalnya Nabi melakukan ini? Kenapa? Karena tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sumber hukum bagi umat Islam, ya, menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu, penulisan sejarah Islam di dunia Islam itu sangat mementingkan validitas kesohihan riwayat, ya, sehingga yang terjadi atau yang kita temukan di dalam sejarah Islam itu benar-benar satu peristiwa yang terjadi, ya, atau kita menyebutnya murni, ya, history atau history ansih. Di situ tidak boleh ada unsur yang sifatnya itu bersifat mitologi, ya, tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya itu mitos, jadi yang tidak terjadi dan kemudian dinisbatkan kepada Nabi, itu tidak terjadi. Nah, ini saya kira berbeda dengan penulisan biografi atau sejarah beberapa tokoh yang bisa jadi malah lebih kental nuansa-nuansa mitosnya dibandingkan daripada realitas, ya. Salah satu contoh misalnya, ketika beberapa orang menulis sejarah Wali Songo misalnya, yang dekat saja dengan kita, maka di situ yang sering kita dapati dan kemudian menjadi cerita rakyat dan menjadi cerita yang turun-temurun, maka sisi mitologinya itu lebih kental daripada sisi realitas dan historinya. Sehingga kalau ibarat masakan, dia lebih banyak bumbunya daripada bahannya, dan bahkan bumbunya ini pun kadang-kadang sebenarnya bukan bumbu, kalau sejarah itu kan bumbu kehidupan, ya, sebenarnya tidak pernah ada sebenarnya bumbu itu di dalam kehidupan dan kemudian dimasukkan ke situ. Saya ambil contoh misalnya, ketika berbicara wali, maka yang tergambar di benak kita secara umum, utamanya yang awam, maka yang tergambar adalah kesaktian, yang tergambar adalah keajaiban-keajaiban yang mungkin saja itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Misalnya di antara Wali Songo itu misalnya ada yang bersemadi misalnya di sungai 40 hari 40 malam misalnya, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum. Itu secara histori itu
sangat patut dipertanyakan, ya. Nah, tetapi itu yang kemudian berkembang. Atau misalnya di antara para tokoh itu punya kemampuan misalnya merubah batu jadi emas, atau bisa nunjuk saja kemudian bisa keluar api, atau kesaktian-kesaktian yang hanya ada di dunia khayal, dan itu kemudian dinisbatkan kepada tokoh ya yang ditulis itu. Nah, hal-hal semacam ini tidak terjadi dalam penulisan sejarah atau biografi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mesti ada uji kesohihan dari sebuah riwayat. Meskipun di kalangan ulama itu ketika menetapkan standar kesohihan, memang standar kesohihan sebuah riwayat dalam konteks biografi dan sirah dan atau sejarah itu kadang-kadang sedikit dimaklumi manakala ada sedikit cacat dari sisi kejujuran atau integritas perawinya. Kadang-kadang di dalam masalah hukum itu para ulama kita itu menetapkan satu standar yang tinggi sekali. Kalau integritasnya itu dipertanyakan, maka hadisnya itu tidak dianggap sahih sehingga tidak bisa dijadikan rujukan hukum. Nah, berbeda dengan yang dijadikan dalam rujukan sirah atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa penulisan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari adanya riwayat. Nah, mungkin yang dilakukan oleh para penulis sejarah itu sekedar interpretasi yang sifatnya itu detail-detail dari peristiwa. Jadi peristiwanya itu sendiri ada, tetapi kadang-kadang bisa jadi dialognya tidak persis sama yang pernah terjadi. Tetapi peristiwanya terjadi, pertemuannya terjadi, misalnya itu ada pertemuan dan seterusnya. Nah, paling hanya dialog kecilnya saja yang bisa jadi itu dari interpretasi atau penafsiran. Nah, kalau melihat dari sudut itu, maka sebenarnya kalau bicara mengenai sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih detail, jauh lebih valid dibandingkan beberapa penulisan sejarah orang-orang yang hidup pada zaman yang sudah terlalu lama, ukurannya ribuan tahun yang lalu. Kalau ukuran orang yang ditulis itu mungkin masih hitungan ratusan tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, mungkin masih ada dokumen-dokumen atau ada sumber-sumber yang masih hidup sehingga bisa diwawancarai. Ya, tapi kalau orang-orang yang hidup sudah ribuan tahun, bisa jadi antar satu penulis dengan penulis yang lain itu gapnya itu bisa jadi banyak. Ya, bisa jadi gapnya itu banyak. Jadi ada perbedaan kisah yang bisa jadi bertolak belakang. Ya. Jadi ketika misalnya orang menceritakan kisah misalnya tentang satu kerajaan, anggap misalnya Pajajaran, atau kalau di Indonesia ya, atau Majapahit misalnya. Mungkin kalau masih ada situs, kemudian ada prasasti, itu orang bisa menggali dan kemudian menafsirkan. Meskipun sebenarnya kadang-kadang prasasti itu kan tidak ditulis secara detail. Nah, detail-detailnya itu dari mana? Bisa jadi berkembangnya itu bukan dari prasasti yang ada, tetapi dari cerita yang turun-temurun, dan cerita yang turun-temurun itu bisa jadi bumbunya lebih banyak daripada bahannya. Ya, bumbunya lebih banyak dari bahannya. Nah, memang kalau kita
membandingkan dengan yang tadi itu, bahwa sejarah itu salah satunya itu mungkin diambil dari sumber lisan atau cerita turun temurun. Nah, di dalam sejarah Nabi juga demikian, cuman bedanya kalau di dalam sejarah Nabi itu cerita atau kisah itu terekam dengan baik, karena tradisi bangsa Arab yang secara mayoritas itu tidak mengenal tulis menulis, maka tradisi tutur itu kuat, karena orang mengandalkan rujukan sejarah itu pada kisah yang disampaikan. Maka di dalam Islam itu dikenal ada namanya sanad. Jadi kalau ada kisah ini maka akan ditanya, kamu dengar kisah ini dari siapa? Kemudian si ini dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa. Nah, itu bukan hanya dalam persoalan hadis, dalam persoalan sirah juga demikian. Jadi kita tidak bisa menerima satu kisah tentang kehidupan Nabi kalau tidak ada rujukan sanadnya, tidak ada sandaran mata rantai pembawanya. Itu tidak bisa kita menisbatkan seperti itu. Ya, hampir semua kisah Isra Mi'rajnya Nabi, kisah terbelahnya bulan, kisah memancarnya air dari tangan beliau, kisah bahwa Nabi itu bisa memperbanyak atau menggandakan makanan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kekuatan ketika memukul batu itu bisa pecah sementara orang-orang itu tidak ada yang bisa, dan seterusnya. Ini semuanya merujuk kepada adanya riwayat. Ini satu keistimewaan dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan yang berikutnya, bahwa hampir tidak ada sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tersembunyi. Hampir tidak ada sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersembunyi, sampai ke dalam kehidupan beliau yang sifatnya itu sangat pribadi. Itu kisahnya itu sampai kepada umatnya, karena memang ada pemicunya. Apa itu pemicunya? Ayat yang tadi saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ketika Allah mengatakan bahwa dalam diri Nabi itu ada uswah yang hasanah, maka para sahabat yang begitu mencintai beliau, kalau kita sebut bisa saja senantiasa mengintip kehidupan Nabi. Untuk apa? Untuk dicontoh, karena di situ ada teladan yang baik. Maka ada sementara penulis sejarah itu yang menggambarkan diri Nabi Shallallahu atau kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai sosok yang syafaf. Syafaf itu transparan. Jadi kehidupan Nabi itu transparan semuanya. Bagaimana di dalam rumah sekalipun, bagaimana di dalam kamar sekalipun, bahkan sampai di dalam kamar mandi pun itu kisahnya itu sampai kepada umatnya. Bagaimana beliau bergaul dengan istri-istrinya, bagaimana beliau bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau bergaul dengan kaum musyrikin, dengan lawan-lawannya, bagaimana sampai semuanya, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau menatap, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau semua, bagaimana beliau tidur sekalipun. Ini saya kira tidak ada tokoh dunia yang setransparan ini. Kalau tokoh dunia apalagi yang sekarang itu justru cenderung ada semacam branding positif yang bisa jadi branding tadi itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang orang menyebutnya sekarang dengan istilah pencitraan. Jadi yang baik-baik tok yang sampai kepada orang lain, kepada masyarakat, sementara yang buruk-buruknya tidak sampai, ditutup-tutupi. Nah, itu kalau tokoh-tokoh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apalagi tokoh-tokoh di zaman sekarang ini. Jadi sebelum kita mempelajari
sirah Nabi, kaidah-kaidah seperti ini mesti kita pahami bersama. Jadi kisah yang ada di kitab-kitab sirah itu bukan mitos, ya, bukan juga fiktif, ya. Dia adalah sebuah rekaman perjalanan sejarah kehidupan manusia. Itu perlu dicatat. Jadi tidak ada yang fiktif. Termasuk misalnya kisah yang kalau diukur pakai logika dan pengalaman hidup orang sekarang itu nggak mungkin terjadi. Kayak kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah bagaimana beliau itu bisa menggandakan makanan ketika perang Khandaq itu, ketika persiapan perang Khandaq. Nah, banyak sekali hal-hal yang kalau pakai ukuran orang normal itu dalam arti orang kebanyakan kita yang tidak memiliki kelebihan atau keistimewaan itu menjadi batu ujian. Masa begitu? Dan itu juga bukan hanya orang yang mendengar pada saat ini ketika memberi respon yang negatif itu. Kayak Abu Jahal misalnya, ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Isra Mi'rajnya itu, serta merta akan mengatakan, wah kamu bohong, mana mungkin ada orang yang bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu ribuan kilo, dan kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, dan kemudian sebelum fajar sudah sampai kembali lagi ke rumahnya. Itu kalau pakai ukuran logika pada zaman itu, bahkan logika zaman sekarang itu, orang tidak akan mempercayainya. Berikutnya, rata-rata kalau kita membuat perbandingannya, rata-rata para penulis sejarah ketika sumbernya itu minim, itu seringkali yang terjadi itu lebih banyak interpretasinya daripada realitasnya. Jadi sejarah itu adalah interpretasi atau penafsiran dari penulisnya. Apalagi saya tegaskan, kalau seandainya sumber-sumbernya itu sangat minim. Sehingga kita sering dapati bahwa antar penulis satu sejarah dengan penulis yang lain itu kita dapati perbedaan yang sangat mencolok dari sisi penyebutan tahun. Kadang-kadang bahkan selisih ratusan tahun itu seringkali bisa dimaklumi. Jadi menurut si Fulan, penulis sejarah si Fulan, ini peristiwanya terjadi di abad ke-19 atau terjadi di abad misalnya 5, terus satunya mengatakan terjadi di abad 7. Kita ngelihatnya jangan 5 dan 7, mestinya 500 dan 700, selisihnya 200 tahun. 200 tahun itu mestinya pasti ada yang salah dan pasti ada yang benar di antara kedua pendapat ini. Karena kalau sudah 200 tahun itu sudah ganti orang. Jadi kekuasaan si Raja Fulan misalnya, itu tahun berapa? Si Fulan ini mengatakan tahun sekian, si Fulan ini mengatakan tahun sekian. Kemudian selisih di antara kedua penulis ini bisa jadi ratusan tahun. Berarti yang ditulis oleh ini sebenarnya bukan yang ditulis oleh ini. Peristiwa yang berbeda bisa jadi. Tapi itu kadang-kadang dimaklumi. Dan itu tidak terjadi pada penulisan Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita bisa memulai setelah yang tadi itu difahami bahwa Sirah Nabawiyah itu bersumber pada kesahihan sanad, bahwa Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang fiktif,
Jadi yang memang benar-benar terjadi. Ya. Kita mulai dari kitab ini. Di kitab ini yang pertama itu disebutkan setting tempat dan setting suasana. Jadi kayak orang bikin film itu ya. Biasanya kan kalau mau menggambarkan sesuatu itu kan harus ada latar belakangnya dulu. Jadi kalau film mungkin diwujudkan nanti bentuk gedungnya seperti apa, nanti akan dicocokkan dengan kapan peristiwa ini terjadi, bentuk masyarakatnya seperti apa. Kan tidak mungkin misalnya bikin film sejarah kerajaan Majapahit, kemudian disyuting di film itu tanpa ada laptop misalnya, tidak mungkin. Nah, atau ada korek api yang gas misalnya, karena korek api gas belum ada ketika zaman Majapahit untuk memberi gambaran. Jadi diusahakan gambarannya itu utuh, orang dibawa kepada suasana yang terjadi pada saat itu, mendekati pada saat itu. Mauqi'ul Arab wa aqwamuha. Jadi setting tempat dan setting orang-orang berarti dari sisi geografisnya, dan kemudian juga dari sisi sosiologis dan antropologisnya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup, terus masyarakatnya itu seperti apa? Nabi itu hidup di tengah masyarakat yang seperti apa? Sehingga nanti kita bisa memahami mengapa Nabi itu kok seperti itu, mengapa gaya dakwahnya seperti itu, mengapa perlawanan yang dilakukan seperti itu, mengapa perlawanan yang muncul itu kok seperti itu, dan seterusnya. Terus bagaimana sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, kalau kita paham itu semuanya, maka kita bisa memaklumi kenapa kok Nabi seperti itu, kenapa kok begitu, kenapa kok begitu, kenapa kok begitu. Karena kehidupan orang itu sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh lingkungan di mana beliau tinggal, di mana seseorang itu hidup, ya. Jadi ini nanti juga termasuk ketika ada hadis-hadis atau ungkapan Nabi yang kaitannya itu dengan hukum misalnya. Jadi misalnya begini, Nabi itu kalau makan menggunakan 3 jari. Nah, terus apa hukumnya? Ini nanti kan dari sirah itu kan bisa diambil salah satunya kan istinbat hukum kan. Terus apa hukumnya makan dengan 3 jari? Kan untuk jawab itu kan harus tahu latarnya. Yang dimakan Nabi itu apa? Sehingga tidak kemudian kita hantam kromo bahwa sunnahnya orang itu makan dengan 3 jari. Karena ada hadis misalnya, ada riwayat dalam sirah Nabi bahwa Nabi itu makan pakai 3 jari. Yang dimakan oleh Nabi roti yang tidak ada kuahnya, atau kurma yang bijian dia. Sementara di beberapa tempat mungkin makannya mie rebus, makannya bubur, makannya soto, makannya rawon. Kalau kemudian memaksakan itu karena ada hadis kamu tidak nyunah, tidak pakai 3 jari, kan berarti itu sama dengan tidak memahami setting hadis itu ada. Nah, kan gitu. Setting hadis itu ada. Gitu. Maka itu perlu dipahami. Mauqi'ul Arab wa aqwamuha. Inna sirah an-nabawiyyah ala sahibiha salatu wassalamu. Ibaratun fil haqiqati 'anir risalah allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mujtama'il basyariyyi. Kalau kita bicara sirah Nabi, maka sebenarnya kita itu sedang mengungkapkan satu misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa ke seluruh umat manusia. Jadi ketika belajar sirah itu sebenarnya kita itu belajar risalahnya Nabi itu apa, risalah yang dibawa itu apa. Jadi kalau kita belajar fikih, belajar itu rinciannya, memang rinciannya, tetapi gambaran utuhnya kita perlu tahu. Gambaran utuhnya perlu tahu. Wa akhraja bihan nasa minadh dhulumati ilan nur
wa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dan sebenarnya ketika kita membaca sirah Nabi itu, kita juga akan faham apa sebenarnya yang dibawa oleh Nabi untuk mengeluarkan manusia itu dari kedzaliman, dari kegelapan yang ada pada saat itu dan mau dibawa kemana. Kalau tidak faham ini, orang bisa tersesat di belantara pikiran, tersesat di belantara adat, tersesat di belantara budaya yang di mana dia hidup. Karena dia tidak punya gambaran yang utuh terhadap sirah Nabi. Sehingga memahami agamanya itu tidak secara utuh, tidak holistik, ya, tidak secara utuh. Wa idzan fala yumkinu ihdaru suratiha ar-ra'i'ah bitamamiha illa ba'dal muqaranah baina khalfiyyati hadhihi risalah wa athariha. Oleh karena itu, karena mempelajari sirah itu sama dengan mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi dan bagaimana Nabi itu mengeluarkan apa yang dikeluarkan, itu tidak akan bisa kita fahami dengan sempurna kecuali apa? Kecuali kita memahami latar belakang kondisi masyarakat Arab pada saat itu, dan kemudian setelah Nabi hidup di masyarakat itu menjadi masyarakat yang seperti apa. Jadi kalau ada orang misalnya menjual sesuatu obat atau apa, obat pelangsing, itu biasanya untuk membuktikan pelangsing itu ada fotonya before sama after. Meskipun kalau zaman sekarang, zamannya Photoshop, zamannya orang jago ngedit, ya bisa saja obat yang tidak punya efek kemudian dibuat foto yang bagus. Nah, di dalam mempelajari ini supaya kita tahu persis bahwa Nabi itu efektif di dalam dakwahnya, kita mesti tahu. Jadi sebelum Nabi mengajarkan atau membawa ajarannya, membawa misinya, itu keadaan masyarakat Arab seperti apa, dan setelah itu menjadi seperti apa, ya. Wa nadharan ila dzalika nuqaddimu faslan an aqwamil Arab wa tatawwuratiha qabla al-Islam. Maka perlu di dalam penulisan sirah itu untuk apa? Untuk mengemukakan latar baik itu geografis, politik, ekonomi, ya, sosiologis di mana Nabi itu hidup, sehingga tidak mengatakan, "Wah, Nabi itu mengajarkan kayak gini." Wah, itu ketinggalan, nggak ngelihat dia perkembangannya dari sebelum dan sesudah. Misalnya, ketika kita dapati di dalam ajaran Islam itu ada pembedaan hak antara laki dan perempuan di dalam soal warisan, misalnya dalam hak pernikahan, dalam hak apa saja. Itu kalau orang yang tidak menyadari dan kemudian mengukur apa yang dilakukan oleh Nabi itu dengan keadaan di mana dia hidup saat ini, itu bisa jadi dia tidak menghargai karena mengatakan bahkan itu terbelakang begitu, ya. Oleh karena itu penting untuk memotret sebelum Nabi SAW keadaan masyarakat, keadaan ekonominya, keadaan sosialnya, keadaan tradisinya, keadaan budayanya, keadaan politiknya, keadaan pertahanan, militer dan seterusnya, hubungan dengan luar dan seterusnya, semuanya, ya, hubungan keluarga dan seterusnya, sebelum dan sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebagai muqaddimah, ya, biar besok masih ngikut lagi kajian ini. Kelanjutannya akan kita lanjutkan besok ba'da maghrib insyaallah. Jadi kajian saya itu selama masih ada kesempatan itu bisa ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada sirah, dan ada apa lagi saya lupa. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran atau kepada kita semuanya sehingga kita ketika sudah masuk ke rincian-rincian peristiwa dan sirah Nabi SAW kita bisa memahaminya dengan utuh. Saya kira cukup itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.